tracksuits and red wine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sri Rahayu Saputri dari Universitas Terbuka jurusan Ilmu Hukum. Saya akan membuat video simulasi untuk memenuhi tugas praktik peradilan pidana. Saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas kehilangan nyawa korban bebek, menekankan betapa besar dampak kehilangan ini bagi keluarga dan orang-orang terdekat korban. Kejadian ini, dampak emosional dan psikologis yang dialami keluarga korban akibat kejadian ini, keluarga korban mengalami trauma, kesedihan mendalam dan kesulitan untuk menerima kenyataan. Kerugian material yang mungkin dialami korban seperti laptop MacBook, dompet berserta isinya, dan ponsel korban yang diambil oleh terdakwa, menekankan bahwa kerugian ini menambah penderitaan keluarga korban. Surat dakwaan. Setelah eksepsi keberatan dan telah ditanggapi oleh jaksa penuntut umum, saya akan membacakan putusan sela. Amar putusan sela. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa. Nama, Ayam. Tempat, tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001. Umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Telah membaca surat dakwaan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Rek titik perkara PDM 45-2 angka Romawi garing 2024 garing PN titik BDL. Surat eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tertanggal 15 Maret 2024. Tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa. Telah mendengar keterangan dari penasihat hukum terdakwa dalam persidangan mengenai eksepsi yang diajukan. Pendapat jaksa penuntut umum yang pada pokoknya menolak eksepsi dan memohon agar eksepsi dinyatakan tidak diterima. Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur karena tidak jelas uraian mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP serta tidak jelas kedudukan barang bukti yang disebutkan dalam dakwaan. Bahwa setelah majelis hakim memeriksa dengan seksama surat dakwaan, jaksa penuntut umum telah memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan waktu dan tempat kejadian, serta pasal yang didakwakan sebagaimana syarat formil yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHAP, bahwa mengenai jelas atau tidaknya uraian perbuatan serta terpenuhinya atau tindaknya unsur dengan rencana lebih dahulu dalam pasal 340 KUHP merupakan bagian dari pembuktian yang akan diperiksa lebih lanjut dan pemeriksaan pokok perkara. Bahwa oleh karena itu, eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan kabur dan tidak jelas haruslah ditolak. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP serta ketentuan hukum acara pidana lain yang berlaku. Mengadili menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor REG perkara PDM 45 garing 2 angka Romawi garing 2024 garing PN titik BDL telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 2 KUHAP. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara. Menangguhkan agar perkara ini dibebankan pada biaya perkara dalam putusan akhir. Membebankan biaya perkara dalam putusan akhir. Demikian putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Arbani Yajiz SH MH selaku Hakim Ketua dari Iqbal Ramadhani SH dan Angga Yunanda SH selaku Hakim Anggota serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh jaksa penuntut umum, terdakwa, penasihat hukumnya.
Ringkas keterangan saksi-saksi yang memberatkan terdakwa, di mana keterangan saksi-saksi ini memperkuat bukti bahwa terdakwa adalah benar pelaku pembunuhan. Saya akan membacakan identifikasi barang bukti dan alat bukti. Barang bukti, pisau lipat digunakan pelaku untuk menusuk korban. Plastik besar dan spray kasur yang digunakan untuk membungkus jenazah korban. Pengawet dan pewangi yang ditaburkan di sekitar jenazah korban. Laptop MacBook milik korban yang diambil pelaku, dompet milik korban yang diambil pelaku, ponsel milik korban yang diambil pelaku, CCTV dari kos korban, jasad korban bebek. Alat bukti. Keterangan saksi-saksi, beruang, tetangga kos, pemilik kos. Keterangan terdakwa, ayam. Surat laporan hasil visum, laporan penangkapan, berita acara, pemeriksaan saksi dan tersangka. Petunjuk adanya barang-barang milik korban yang diambil pelaku, adanya upaya pelaku untuk menghilangkan bau jenazah yang sudah jelas akan berbau. Konversi barang bukti menjadi alat bukti. Barang bukti dapat dikonversi menjadi alat bukti melalui proses pemeriksaan dan analisis yang dilakukan oleh penyidik dan ahli forensik. Pemeriksaan laboratorium atau forensik, barang bukti seperti pisau lipat, plastik spray pengawet, dan wangi dapat diperiksa di laboratorium forensik untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tindak pidana. Misalnya, pisau lipat diperiksa sidik jari pelaku, golongan darah korban atau DNA korban. Hasil pemeriksaan ini dituangkan dalam laporan forensik dan yang menjadi alat bukti surat. Plastik dan spray diperiksa apakah ada serat atau jejak lain yang menghubungkan dengan pelaku atau TKP. Hasil pemeriksaan ini dituangkan dalam laporan forensik yang menjadi alat bukti surat. Pengawet dan pewangi diidentifikasikan jenisnya dan adalah sesuai dengan ketentuan di TKP. Hasil identifikasi ini dituangkan dalam laporan forensik yang menjadi alat bukti surat. Pemeriksaan TKP hasil oleh TKP dan dokumentasi foto video TKP dapat menjadi alat bukti petunjuk yang menunjukkan bagaimana tindak pidana dilakukan. Visum et repertum. Laporan visum et repertum atas jenazah korban menjadi alat bukti surat yang menerangkan penyebab kematian dan luka-luka yang dialami korban. Keterangan ahli, ahli forensik dapat memberikan keterangan ahli di persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti. Keterangan ahli ini menjadi alat bukti keterangan ahli. CCTV rekaman CCTV dapat menjadi alat bukti petunjuk yang menunjukkan keberadaan pelaku di TKP dan aktivitas yang dilakukannya. Barang bukti pisau lipat, proses diperiksa sidik jari oleh ahli forensik ditemukan sidik jari ayam pelaku pada pisau tersebut. Alat bukti lapor hasil pemeriksaan sidik jari dari ahli forensik, alat bukti surat dan keterangan ahli forensik di persidangan. Alat bukti keterangan ahli yang menyatakan bahwa sidik jari pada pisau tersebut identik dengan sidik jari ayam. Barang bukti laptop, MacBook, dompet, dan ponsel milik korban, proses diselidikinya keberadaannya dan ditemukan di tangan pelaku atau tempat yang terkait dengan pelaku. Alat bukti, keterangan saksi yang melihat pelaku mengambil barang-barang tersebut, keterangan pelaku yang mengakui mengambil barang-barang tersebut, dan bukti kepemilikan barang yang sah atas nama korban. Pemeriksaan terdakwa. Setelah pemeriksaan saksi dan alat bukti dari jaksa penuntut umum, terdakwa diberi kesempatan untuk memberikan keterangan. Setelah pemeriksaan terdakwa, saya akan membacakan surat tuntutan hukum terhadap terdakwa. Surat tuntutan hukum nomor REG perkara PDM 45 garis 2 angka Romawi garing 204 garing PN titik BDL Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Identitas terdakwa, nama lengkap ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2021, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Dakwaan bahwa terdakwa ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor REG perkara PDM 45 garing 2 angka Romawi garing 2024 garing PN titik BDL dengan uraian dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi ahli, terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar, korban bebek 19 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan di dada. Bahwa benar terdakwa ayam 23 tahun adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. Bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat dan sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang.
bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Bahwa benar terdakwa berupa menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray pengawet, dan wewangian agar tidak cepat tercium bau busuk. Bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. Analisis yuridis. Unsur pasal 340 KUHP pembunuhan berencana. Barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian di persidangan, unsur ini terbukti pada diri terdakwa dengan sengaja berdasarkan fakta bahwa terdakwa telah membawa pisau lipat yang disembunyikan serta melakukan penusukan berulang kali terhadap korban, menunjukkan adanya kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban. Dengan rencana terlebih dahulu, terdakwa telah merencanakan pembunuhan dengan terinspirasi dari film Narcos dan menyiapkan pisau lipat di jok motornya. Tindakan ini menunjukkan adanya perencanaan sebelum melakukan pembunuhan. Merampas nyawa orang lain akibat tindakan terdakwa, korban bebek meninggal dunia sehingga unsur ini terpenuhi. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa semua unsur pasal 340 KUHP telah terpenuhi. Unsur pasal 338 KUHP pembunuhan barang siapa yakni terdakwa Ayam dengan sengaja merampas nyawa orang lain, terdakwa dengan sengaja menusuk korban hingga meninggal dunia. Berdasarkan hal tersebut, unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi, namun karena dakwaan primair pasal 340 KUHP telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa orang lain secara sadis dan kejam. Tindakan terdakwa menimbulkan kesedihan mendalam bagi keluarga korban. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan. Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya. Terdakwa melakukan pembunuhan berencana dengan motif yang tidak manusiawi. Ditemukan hal-hal meringankan. Tuntutan, cairkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayam dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan barang bukti berupa 1. Buah pisau lipat dirampas untuk dimusnahkan. 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, dan 1 unit ponsel dikembalikan kepada keluarga korban. Plastik besar, spray pengawet, dan wangian dirampas untuk dimusnahkan. 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada terdakwa agar keadilan dapat ditegakkan bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya bahwa putusan yang adil akan memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya kasus serupa di kemudian hari. Terima kasih.